bahwa ketika itu Fathul Makkah, Nabi ingin masuk ke dalam Ka'bah. Ketika mau masuk ke dalam Ka'bah, yang pegang kunci Ka'bah adalah Yahudi, namanya adalah Utsman bin Tolha bin Abi Tolha. Kemudian sahabat Ibnu Abbas bilang, "Ya Rasulullah, ambil kuncinya, serahkan ke Ali bin Abi Thalib, karena kita yang paling berhak untuk memegang kunci itu." Kemudian Nabi masuk, minta kepada Utsman bin Abi Tolha masuk ke dalam Ka'bah, membersihkan gambar peninggalan Nabi Ibrahim. Baru satu tawaf, satu putaran, Jibril turunlah ayat ini. Yang artinya kalau dalam konteks misalnya Piala Dunia kali ini, Israel itu punya hak untuk ikut Piala Dunia karena berdasarkan kualifikasi, bukan berdasarkan keinginan politik, bukan berdasarkan keputusan politik, bukan juga berdasarkan hadiah politik, tapi dia lolos kualifikasi karena memang berhak untuk melakukannya dalam konteks jadi presiden. Lalu di saat yang sama Pak Jokowi misalkan mendukung capres yang lain, ini kan sebuah kerugian. Oleh karena itu ya harus dikomunikasikan antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati terkait persoalan ya politik ke depan, termasuk soal siapa misalkan yang akan didukung menjadi capresnya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi mendukung siapa, atau bisa juga main di banyak kaki ya. Kita lihat saja, karena bagaimanapun kan isu-isu terkini ya terkait dengan fenomena politik yang terjadi saat ini kan perlu disikapi oleh semua komponen bangsa. Usai Piala Dunia U20 gagal, Jokowi pertimbangkan usung Prabowo dan Ganjar. Kemarin lalu merupakan momen duka dan kecewa bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola. FIFA mengumumkan jika Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sejatinya, Piala Dunia U20 akan dilaksanakan di Indonesia tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023 di beberapa kota di Indonesia seperti Palembang, Bandung, Solo, dan lain-lain. Publik mengaitkan kegagalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 dengan politik. Indonesia akan menyelenggarakan pemilu tahun 2024 mendatang. Ditambah lagi, di antara peserta Piala Dunia U20 ada Israel. Kita tahu jika Israel tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia dan sudah dianggap musuh dari dahulu kala. Kedatangan Israel ke Indonesia pada Piala Dunia U20 nanti menjadi polemik karena ada suara penolakan. Di antara sekian penolakan yang mendapat perhatian khusus adalah datang dari Gubernur Bali Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo. Publik ada yang beranggapan bahwa gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena mereka. Lalu muncul analisis yang memprediksi kalau dukungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pencapresan bergeser usai batalnya Piala Dunia U20 di RI. Jokowi disebut tidak lagi berpihak ke Ganjar Pranowo gegara beda sikap soal Piala Dunia U20. Jika melihat kejadian terakhir ketika Jokowi berfoto di sawah bersama Prabowo dan Ganjar, publik menafsirkan jika Jokowi mendukung kedua orang ini jadi capres. Keduanya memang mempunyai elektabilitas tinggi dan pantas maju di Pilpres 2024 nanti. Usai Ganjar menyatakan penolakan Piala Dunia U20 karena keikutsertaan Israel, Direktur Eksekutif Barometer Indonesia M. Kodari memprediksi dukungan Jokowi tidak lagi ke Ganjar. Terlebih, Jokowi telah menegaskan agar memisahkan olahraga dengan politik. Pendapat M. Kodari ini bisa dimengerti karena fakta-fakta di lapangan. Tapi perlu diingat, tidak semudah itu Jokowi mengalihkan dukungan kepada Prabowo. Walaupun Ganjar telah berbuat kesalahan dengan pernyataan penolakan kedatangan timnas Israel. Pertama, Ganjar Pranowo merupakan kader PDI Perjuangan, begitu juga Presiden Jokowi. Ganjar berperilaku menolak karena tegak lurus dengan kebijakan PDI Perjuangan. Jokowi tidak akan berani mengalihkan dukungan begitu saja kepada Prabowo karena akan bertentangan dengan kehendak partai yang pastinya bertentangan dengan Megawati. Sebuah keharaman jika ada kader bertentangan kehendak dengan ketua umumnya walaupun menjabat sebagai presiden. Kedua, kejadian ini menguntungkan Ganjar karena Ganjar akan dianggap patuh bin taat kepada kebijakan partai walaupun beresiko dihujat publik. Hal ini akan menambah referensi positif bagi Megawati untuk memilih Ganjar Pranowo jadi bakal capres dari PDI Perjuangan. Jika kelak Megawati sudah memutuskan mendukung Ganjar capres, maka semua kader PDI Perjuangan wajib satu suara dan harus mendukung termasuk Jokowi. Karena ya, itu tadi Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan.